Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di dojo, cakram matahari gerhana bersinar terang, dan kekuatan yang dilepaskan seperti cakram penggilingan, menghapus kekosongan dan membunuh Su Yizhen. Su Yi berdiri diam, menjentikkan jarinya. Pada saat yang sama, Jin Buli mengalami serangan balik, gemetar di sekujur tubuh, batuk darah, tersandung di bawah kakinya, dan hampir jatuh ke tanah. Penonton kaget. Dewa-dewa itu mau tidak mau bergerak. Jin Bui masih rentan setelah ia menampilkan tentara Tao kelahirannya, siapa yang tidak terkejut. Ekspresi dari karakter anak dewa yang hadir juga berubah. Apa asal-muasal Shenmu ini, begitu mengerikan? Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkan sebotol Lei Guodan ke Bikong Liu di kejauhan, sambil berkata, ambillah untuk penyembuhan. Bikong Liu terbangun seperti mimpi, dan wajahnya terkejut. Jin Buli sangat kuat, dan dia tahu itu lebih baik daripada siapapun yang hadir. Tapi di depan Shenmu, dia tak tertahankan seperti lengan pria menghalangi mobil. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Serahkan hartamu. Dalam suasana yang mengejutkan, Su Yi memandang Jin. Aku belum menyerah. Jin Bui merah dan matanya melotot. Ledakan. Su Yi klik saja. Jin Buli remuk ke tanah, dan tulangnya hampir meledak. The Great Way, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak akan mengaku kalah, aku berjanji kamu hanya akan hidup daripada mati. Su Yi berkata ringan. Jangan menyerah, akui kekalahan, kamu bukan lawan Shenmu. Dewa berambut putih membuka mulutnya, dia adalah pelindung Jin Buli, dewa tengah penciptaan. Jin terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara setipis nyamuk, aku kalah. Su Yi berkata lebih keras. Kamu. Jin tidak punya gigi untuk digigit. Tapi pada akhirnya, dia mendesis saya mengaku kalah, apakah Anda puas? Su Yi mencabut kekuatan untuk menekan Jin Buli dan berkata, serahkan harta itu. Jin Buli bangkit, mengeluarkan harta karun di tubuhnya dengan wajah marah, melemparkannya ke tanah, lalu berjalan keluar dojo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu. Su Yi berkata, ini semua harta karun, termasuk ramuan hebat di tubuhmu. Penonton gempar. Banyak orang tercengang, tidak dapat membayangkan kepercayaan yang dibawa Su Yi, tetapi masih memikirkan obat hebat pada Jin Buli. Penting untuk diketahui bahwa karakter setingkat dewa anak yang hadir di sini semuanya ada di sini untuk tujuan menjadi dewa, dan mereka semua membawa harta tak tertandingi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa. Obat-obatan berharga itu disiapkan oleh kekuatan di belakang mereka, dan nilainya luar biasa, sebagian besar dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Penjaga Tao Jin Buli berkata dengan wajah muram teman kecil ini, pertempuran untuk jalan besar telah diputuskan, dan kamu harus meluangkan waktu jangan melakukan banyak hal. Su Yi berkata dengan ringan Dao Zhengfeng juga bersedia bertaruh dan kalah, mengapa Anda tidak mampu untuk kalah? Jin Buli dan walinya marah dan geram. Pada saat ini, Mi Yeyun berkata, obat hebat untuk menjadi dewa sangat terlibat. Jika Anda melakukan terlalu banyak, saya khawatir Anda akan menyebabkan masalah. Untuk tubuhmu. Dia adalah tuan rumah perjamuan ini, dan saat dia membuat pernyataannya, dia langsung digaungkan oleh banyak tokoh setingkat anak baptisnya. Kamu tidak boleh kalah, jadi kamu berencana untuk mengancam. Su Yi berkata dengan ringan, aku akan mengatakannya sekali lagi, serahkan semua harta padaku. Terjadi keributan. Orang ini bahkan tidak memberikan wajah Mi Yeyun. Dari mana asalnya, dari mana dia berani menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Bikong Liu berteriak keras, kamu tidak bisa kehilangan tanpa kehilangan emas. Pertanyaan semacam ini membuat Jin Li marah dan malu, dan juga membuat semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Berikan padanya. Pria tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi, jika kita kalah, kita harus mengakuinya. Itu hanya sesuatu di luar tubuh kita. Kita tidak bisa membiarkan rekan-rekan sekarang berpikir bahwa kita tidak bisa kehilangan. Iya. Jin mengertakkan gigi dan setuju, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke kaki Su Yi. Su Yi menginjaknya. Cincin penyimpanan pecah dan berubah menjadi debu. Semua orang tercengang.
Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa meskipun Su Yi kuat, dia sangat serakah. Tapi sekarang, siapa yang berani berpikir begitu? Beberapa orang memandang Su Yi berubah. Senmu ini tidak mudah dipusingkan. Beraninya kau menghancurkan ramuanku. Jin sangat marah, wajahnya penuh dengan niat membunuh, dia benar-benar marah. Kaki Su Yi tidak hanya menghancurkan cincin penyimpanan dan obat-obatan hebat yang terkandung di dalamnya, tetapi juga kepercayaan penting baginya untuk menjadi dewa. Pria tua berambut putih itu sangat marah hingga janggutnya bergoyang. Senmu ini harus dibunuh. Kamu tersesat, harta ini sudah menjadi milikku, apa yang ingin aku lakukan dengan mereka, mengapa kamu harus mendikte? Su Yi tertawa dan berjalan keluar dari dojo. Pada saat ini, Bi Kong Liu berteriak girang, apalagi saat melihat wajah Jin Buyi yang lebih tidak nyaman dari orang tuanya yang sudah meninggal, dia hampir tidak bisa menahannya. Tertawa terbahak-bahak. Tunggu. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam berdiri dan menghentikan Su Yi meninggalkan dojo. Ada apa saja? Su Yi berkata dengan tenang, aku akan menantangmu. Pria berjubah hitam itu berkata, matanya berkedip dingin, jalan besar akan bertarung, dan pemenangnya akan terbagi. Beraninya kau. Semua semangat terangkat. Yang terbaik dari yang lain. Dibandingkan kekuatannya, Jin Buyi kalah 3 poin darinya. Tidak seru. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa bertarung melawan Dewa Median, bagaimana dia bisa tega bersaing dengan karakter di level Taijing. Alasan mengapa dia berdiri sebelumnya hanya untuk membantu mengeluarkan udara. Takut. Mo Lengfeng mencibir, jika kamu takut, serahkan semua hartamu, akui kekalahan di depan semua orang, dan katakan bahwa kamu tidak sebaik orang lain. Ledakan. Su Yi mengangkat telapak tangannya. Mo Lengfeng diremukkan ke tanah, berkedut hebat seperti kambing, wajahnya penuh kesakitan. Penonton tercengang dan rahang mereka ternganga. Satu pukulan, Mo Lengfeng ditekan. Aku tidak mau berdiskusi denganmu bukan karena aku tidak berani, tapi karena aku meremehkan, mengerti? Su Yi menggelengkan kepalanya. Suasananya tertekan, dan ekspresi semua orang yang hadir rumit. Ketika sebagian besar karakter anak dewa memandang Su Yi, mata dan ekspresi mereka penuh ketakutan. Seorang penikmat akan tahu jika ada. Kemampuan Su Yi untuk menekan Jin Buyi dan Mo Lengfeng dalam pernyataannya telah sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang tidak bisa memahami tirani Su Yi? Beberapa dewa yang hadir memandang Su Yi dengan serius, dan ada sedikit keraguan di alisnya, apa asal-usul Senmu ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Dia bilang tidak bisa menemukan lawan di ranah yang sama, ternyata benar. Bi Kong Liu ingat kata-kata yang dia ucapkan dengan Su Yi di sepanjang jalan, dan pikirannya kacau. Saat itu ia geli dalam hatinya, sama sekali tidak percaya, bahkan bercanda bahwa kelak, saat jalan menuju dewa-dewa kuno dibuka, dia akan mengalami ketakterlawanan Su Yi dalam gaya dunia yang sama. Dan sekarang, Bi Kong Liu akhirnya sadar bahwa dia salah. Siapa lagi yang mau mencoba? Su Yi melihat sekeliling. Karakter anak dewa itu menghindari matanya satu persatu, dan tidak berani menatapnya. Bahkan pembawa acara Mi Yeyun pun terdiam. Adegan ini membuat banyak dewa menghela nafas. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa arogansi para dewa itu telah sepenuhnya ditekan? Su Yi telah meninggalkan dojo dan berencana untuk pergi. Dia datang ke perjamuan hanya untuk mempelajari beberapa rahasia yang berkaitan dengan jalan menjadi dewa. Sayangnya, rahasia yang dikuasai oleh para dewa itu juga terbatas. Yi sangat ingin untuk mengetahui, berhenti. Melihat Su Yi hendak pergi, Mi Yeyun tiba-tiba berkata, aku ingin bertanya, siapa yang mulia dan siapa gurumu? Kenapa belum kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Dalam satu kalimat, semua mata tertuju pada Su Yi. Memang ini juga menjadi keraguan semua orang yang hadir. Bi Kong Liu juga sangat penasaran. Su Yi berhenti sejenak dan melirik ke arah Mi Yeyun, ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, dan menjaga diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Mi Yeyun mengerutkan kening dan berkata, jika tidak ada masalah dengan asalmu, mengapa kamu tidak berani berbicara? Ya, kamu sangat tertutup,
kamu pasti memiliki hantu di hatimu. Saya curiga orang ini salah jalan. Ya, Anda harus memeriksa apakah dia sengaja mencari-cari kesalahan karakter anak dewa itu bergabung satu demi satu. Mereka tidak punya nyali untuk melawan Su Yi Dao satu persatu, tapi mereka berani mengambil kesempatan ini untuk menanyakan asal-usul Su Yi. Saya juga memperhatikan ada yang salah dengan asal-usul anak ini. Di samping Jin, lelaki tua berambut putih itu memasang wajah tegas, jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan mau pergi hari ini. Dia bergerak dengan tenang, menghalangi jalan Su Yi. Suasana mendadak menjadi murung. Mata beberapa dewa berkedip, menatap Su Yi, seolah mencoba melihat melalui detailnya. Hati Bikong Liu tenggelam, dan dia mendapat firasat buruk. Dia segera berdiri dan berkata, aku membawakanmu Dao Yousen, apa yang kamu coba lakukan? Di sampingnya, kedua penjaga itu melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Sebelumnya, Su Yi melampiaskan amarahnya kepada tuan muda mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan acuh tak acuh. Segera, lelaki tua dengan pakaian brokat dan giok berkata dengan dingin, siapapun yang berani bergaul dengan teman kecil Senmu hari ini adalah musuh Bifang Protos saya. Begitu kata-kata itu keluar, hadirin riuh. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Bikong Liu dan kedua walinya, diam-diam berpikir dalam hatinya, tahun-tahun yang tak terbatas telah berlalu, dan semangat Bifang Protos masih ada, sangat jarang, tidak layak untuk dipertahankan hari ini. Pada saat ini, suara yang dalam dan berat terdengar. Salah, semua orang tidak berusaha mempermalukan Senmu, tetapi asal-usulnya terlalu asing. Setelah menjelaskan dengan jelas, selama tidak ada masalah, kami tidak akan buat dia malu. Mengiringi suara, sesosok datang dari kejauhan. Rambut perak, baju besi perak, dan mata perak yang mempesona, sosok ramping dan tinggi yang penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Dewa Api Putih. Salah satu dari 9 dewa kerajaan matahari abadi, bagian belakang aula panjang umur. Loyun Lake, tempat perjamuan ini berada, merupakan situs aula panjang umur, dan Baiyan Tianshen juga diundang oleh Mieyun untuk datang ke perjamuan. Pada saat ini, ketika pria besar, salah satu dari 9 penguasa kerajaan hari abadi, berdiri, itu langsung menarik perhatian penonton. Wajah Bikong Liu tenggelam. Alis kedua walinya juga mengernyit. Situasinya buruk. Terakhir kali di luar pagoda dosa kuno, Baiyan Tian dan Pan Hu Tianshen memimpin sekelompok dewa untuk merebut api zaman. Su Yi secara alami saling mengingat. Pada saat ini, ketika dia melihat pernyataan Baiyan Tian, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, hanya karena keraguan, saya ingin tinggal di sini, lakukan cross pemeriksaan, apakah itu terlalu banyak? Desah lega terdengar. Dewa Api Putih adalah salah satu dari 9 penguasa kerajaan matahari abadi. Memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah orang yang lebih tua dari domain dewa, Anda harus sopan dan sopan. Siapa sangka junior seperti Su Yi berani menentang Baiyan God? Hai. Baiyan Tian tertawa. Dia perlahan bangkit dari kursi, matanya agresif. Jika kamu tidak punya masalah, mengapa kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya tentang asalmu? Suasana semakin mencekam. Banyak orang merasakan tekanan yang datang dari wajah mereka, yang merupakan paksaan dari Baiyan Tianshen, yang membuat orang gemetar. Dao Yousen dibawa olehku. Dari awal hingga akhir, Dao Yousen tidak pernah melakukan kesalahan. Tiba-tiba, Bikong Liu berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin bertanya, kenapa? Mungkinkah jika saya curiga ada yang salah dengan identitas seseorang, saya bisa memanggilnya ditahan, disiksa? Terjadi keributan di lapangan. Banyak dewa mengangguk. Berbicara sebagai junior muda memang tampak terlalu kecil dan tidak bisa dipertahankan, yang hanya akan membuat orang curiga bahwa ini sengaja menindas junior. Wajah Baiyan Tiansen tenggelam. Di sampingnya, Mieyun berkata dengan dingin, kenapa? Hanya karena ini adalah negara hari abadi, dan senior Baiyan adalah penguasa tempat ini salah satunya. Menginterogasi karakter yang asal-usulnya tidak diketahui adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah jeda, Mieyun berkata sederhananya, ini adalah Danau Loyun, situs Hall of Longevity, dan tempat senior Wai Tian mendominasi.
Di sini, semuanya diputuskan oleh senior Bai Yan. Banyak yang diam. Ini adalah kebenaran, apakah itu adil atau tidak, di wilayah orang lain, Anda hanya dapat menerima aturan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi mengangguk saat ini, mengatakan, yang kuat membuat dan mengendalikan aturan, yang lemah hanya bisa tunduk dan mematuhi aturan, ini adalah salah satu hukum besi dunia. Semua orang terkejut, apakah Shenmu ini akhirnya akan berkompromi dan menyerah? Cinta muncul di mata Mi Yeyun, jadi orang ini juga tahu rasa takut. Ekspresi Bai Yantian melunak banyak, dan berkata orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji, beritahu asalmu, tidak ada masalah dengan konfirmasi, kursi ini tidak akan mempermalukanmu. Seorang junior. Su Yi tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, beberapa orang membuat aturan, beberapa orang mengikutinya, dan aku selalu pandai melanggarnya. Matanya dalam, dia melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Bai Yantian, jika kamu ingin mencoba, kamu dapat menghentikanku. Lalu, dia menatap Bikong Liu, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan campur aduk lagi. Lagi pula, Su Yi berbalik dan berjalan menuju orang awam di bawah tatapan terkejut. Itu yang disebut gagah dan tenang. Lihatlah Dewa Api Putih sebagai bukan apa-apa. Lihat juga penonton seolah-olah mereka tidak ada. Banyak orang terkejut dan menyadari bahwa alasan mengapa Su Yi berani menjadi begitu kuat adalah karena mengandalkannya atau menggertak. Mata Mi Yeyun berbinar. Jin Buqi bersemangat, apakah orang ini mencoba menguji aturan Bai Yantian? Mati. Bikong Liu cemas dan berkeringat untuk Su Yi. Bai Yantian mengerutkan kening. Berhenti, kamu tidak bisa pergi tanpa perintah Tuhan. Sekelompok pria kuat dari aula panjang umur muncul di depan, membunuh, menghalangi di depan Su Yi, dengan mata yang buruk. Su Yi menutup mata, dan dia berjalan maju tanpa henti. Gerakan kuat ini pun membuat suasana di lapangan tegang hingga ekstrim. Aula panjang umur saling menentang tanpa ragu-ragu. Ledakap. Kecemerlangan ilahi meledak, dan harta itu meraung. Dipimpin oleh dua dewa, lebih dari selusin pria kuat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menjatuhkan Su Yi dalam satu gerakan. Adegan seram itu membuat para tokoh anak dewa yang hadir gemetar pada saat yang sama. Su Yi tampak tidak sadar, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan terus bergerak maju. Hanya saat dia melangkah, kekosongan tiba-tiba meledak. Abu berserakan di langit. Harta dan dharma itu, semuanya runtuh seperti gelembung. Penonton terdiam. Beberapa bola mata Miko hampir jatuh. Beberapa dewa mengubah wajah mereka. Sebelumnya, semua orang melihat bahwa kekuatan tempur Su Yi sangat menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan semua lawan hanya dalam satu langkah. Dan ada dua dewa. Orang ini akah itu dewa yang menyamar. Jin Buli tersentak, dan kegembiraan di wajahnya mengeras. Jika bukan dewa, siapa di dunia ini yang bisa membunuh setengah dewa dengan mudah? Selain itu, mata lelaki tua berambut putih itu berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, saya melihat bahwa identitas Shenmu aneh, dia pasti tidak melihat satu. Rahasianya, tidak peduli siapa dia kali ini, dia sudah mati. Ini adalah Sungai Loyun, situs aula panjang umur. Tapi Su Yi dibunuh di bawah mata Dewa Bai Yantian, bagaimana ini bisa bagus? Dalam satu langkah, bunuh dengan kekuatan. Wajah Bai Yantian muram. Dia juga kaget dan heran. Kemarahan tak terkendali melonjak ke dalam hatiku. Di mata publik, jika junior seperti itu berulang kali ditampar wajahnya, dia akan menjadi dewa dengan sia-sia. Ini bukan hanya tak terkalahkan, tapi juga. Kulit kepala Bikong Liu mati rasa, dan dia sangat terkejut sehingga dia merasakan perubahan mendadak di lapangan. Seorang pria berbaju abu-abu muncul entah dari mana, menghalangi jalan Su Yi ke depan. Mata seperti dewa, alis seperti bilah, dikelilingi oleh hukum ilahi emas yang mempesona, dan paksaan dewa milik alam ciptaan yang lebih rendah memenuhi penonton. Huang Wuyun. Penguasa aula panjang umur, dewa kesempurnaan ciptaan yang agung. Dengan penampilannya, banyak yang disegarkan. Tapi Su Yi masih belum berhenti. Sudah berjalan pelan, tanpa pengaruh apapun di lapangan.
Huang Wuyun melangkah maju, menamparkan kepala Suyi dengan telapak tangan, hukum jalan ilahi yang indah berevolusi menjadi gelombang api yang mengamuk, membakar langit, dominasi tanpa batas. Tapi saat berikutnya, api di seluruh langit layu dan padam. Suyi telah dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Huang Wuyun dengan satu tangan, dan kemudian telapak tangannya mengerahkan kekuatan. Lengan kanan Huang Wuyun robek, darah berceceran, dan Huang Wuyun terhuyung-huyung ke arah Suyi. Ledakan. Suyi mengambil lengan yang terputus seperti pedang, memasukkannya ke dada Huang Wuyun, dan melewati punggungnya. Segera, tubuh Huang Wuyun ambruk. Sebuah lengan yang terputus dimasukkan ke dalam tubuhnya, darah membasahi tanah, dan rasa sakit, kebingungan, dan kengerian tertulis di seluruh wajahnya. Cara kematian yang aneh membuat penonton ngeri. Aula panjang umur. Dewa penciptaan dengan tingkat kesempurnaan agung. Begitu saja. Suasana sempat hening sejenak. Mi Yeyun dan Jin tertegun, lesu di sana, dengan tangan dan kaki yang dingin. Mereka adalah makhluk tertinggi di antara anak-anak Allah, statusnya mulia dan terpandang, serta didampingi oleh para wali, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki penglihatan. Sebaliknya, mereka tahu jauh lebih baik daripada dunia, betapa tabunya melawan langit bagi karakter tingkat Taijing untuk membunuh dewa yang lebih rendah. Di dunia Tuhan, hal yang begitu mengejutkan belum pernah terjadi. Shenmu ini pasti punya masalah besar. Bikong Liu mengepalkan tangannya erat-erat, bukan kaget, tapi khawatir. Dewa yang lebih rendah terbunuh, dan tak terkalahkan adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, bahkan dia baru menyadari bahwa identitas Suyi jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Suyi mengangkat tangannya dan meraihnya. Di tubuh Huang Wuyun, sekelompok cahaya yang menyilaukan muncul. Hanya dengan sedikit penyempurnaan, ketuhanan akan berubah menjadi era pecahan. Suyi bukanlah hal yang aneh, tetapi bagi monyet kecil, itu adalah suplemen langka, dan tentu saja tidak boleh ditinggalkan di sini. Kursi ini tahu siapa Anda. Hampir bersamaan, Bai Yantian membuka mulutnya, matanya menakutkan, dan tubuhnya menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Li Fuyu. Tidak, sekarang kamu Suyi. Ledakan. Penontonnya sensasional, dan seakan meledak. Dewa itu mau tak mau berubah warna. Dan para dewa yang hadir benar-benar tercengang. Suyi. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar nama itu? Di era medan perang negeri dongeng, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mati di bawah tangan Suyi, dan bahkan kehendak para dewa dan hukum tubuh dimusnahkan. Setelah kejadian ini, menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia domain dewa, yang mengejutkan dunia dan menyebabkan gelombang besar. Pada saat itu, meskipun Suyi tidak berada di ranah dewa, ada desas-desus tentang dia di mana-mana di ranah dewa. Di sungai panjang zaman, Suyi adalah nama yang paling menarik perhatian. Bonti, siapa yang belum pernah mendengarnya? Nama Suyi juga tidak asing bagi para dewa yang hadir. Beberapa rahasia yang tidak diketahui dunia, mereka semua tahu. Misalnya, api zaman ada di tangan Suyi. Hanya Suyi yang bisa membuka jalan menuju dewa kuno. Baru-baru ini, alasan mengapa begitu banyak dewa dari para dewa berkumpul di kerajaan hari abadi ini hampir semuanya karena alasan ini. Tapi tidak ada yang mengira Suyi akan muncul seperti ini. Sebagai Shenmu, dia datang ke perjamuan ini dan membunuh Tuhan dengan kuat. Suyi akhirnya berhenti dan berbalik, penglihatannya bagus. Ketika dia berbicara, penampilan Suyi berubah dan kembali ke wajah aslinya. Saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Transformasi adalah untuk tetap low profile dan menghindari masalah. Dan sekarang, karena ada masalah, tentu tidak perlu bersikap low profile. Ini benar-benar kamu. Mata Bai Yantian seterang listrik, dan tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di antara kedua alisnya. Shenmu He dia awalnya reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, tidak heran dia begitu kuat. Kepala Bikong Liu hampir meledak, dan hatinya bergetar. Mengingat adegan dia bertemu dengan Suyi di sepanjang jalan, dia tidak bisa menahan keringat dingin, tetapi untungnya dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jika tidak, dia akan terlalu dini jalan buntu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.